Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengajak seluruh warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang untuk mengikuti kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Malang bersama Polres Malang pada hari Minggu 25 Juli tahun 2021 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok. Saya, Bupati Malang, sudah bersama Perkopimda sudah melaksanakan vaksin sejak awal. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Dari Kabupaten Malang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Saya mohon kepada masyarakat Kabupaten Malang, terutama masyarakat Kepanjen, mari beramai-ramai datang ke Stadion Kanjuruhan untuk mengikuti vaksin massal yang diselenggarakan oleh Polres Malang dengan pemerintah Kabupaten Malang. Dan ingat juga dalam vaksin tersebut tetap dijaga protokol kesehatan. Kita tunggu masyarakat Kabupaten Malang, terutama masyarakat Kepanjen di Stadion Kanjuruhan yang akan dimulai jam 8 pagi. Dari Kabupaten Malang untuk Indonesia. Saya Aniswati Aziz, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Malang, mengajak masyarakat Kabupaten Malang khususnya wilayah Kepanjen untuk melakukan vaksinasi massal di Stadion Kanjuruhan tanggal 25 Juli 2021 jam 8 pagi. Ayo bersama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara dari COVID-19. Ayo bersama-sama datang ke Stadion Kanjuruhan untuk mengikuti vaksin massal dari Kabupaten Malang untuk Indonesia Sehat. Halo pemirsa OBTV, bertemu kembali bersama saya Oral Queen. Hari ini kabar dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Saudara, minggu pagi ini Polres Kabupaten Malang dan pemerintah Kabupaten Malang menggelar vaksinasi massal di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Acara ini digelar di stadion agar meningkatkan minat dan kenyamanan warga saat menjalani vaksinasi. Vaksinasi rencananya akan dimulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang nanti. Hari ini diberikan kuota sebanyak 12.000 vaksin diperuntukkan kepada warga Kepanjen. Agar tetap menjaga protokol kesehatan, vaksinasi dibagi menjadi 4 zona tempat. Dan tiap desa ataupun kelurahan dijadwalkan di waktu yang berbeda. Saat ini akan digelar apel kesiapan personil pelaksana vaksinasi. Pemirsa, selamat menyaksikan. Pertama, yang perlu menjadi perhatian, kegiatan vaksinasi ini melibatkan masyarakat semuanya, kurang lebih 7.000. Dan ini perlu pengaturan
mulai dari depan hingga akhir, ya, supaya terjadi ketertiban dalam pelaksanaan vaksinasi. Jadi nanti secara teknis mungkin Bapak-Bapak akan menyampaikan, ya, namun tolong yang karena dari pimpinan pada saya terkait dengan masalah keteraturan alur pelayanan vaksinasi. Jadi pelayanan vaksinasi mulai dari parkir, masyarakat, serta perusahaan. Kalau ini terjadi banyak problem, nanti sampai akhir nanti akan terjadi banyak problem. Jadi mohon kerjasamanya kepada seluruh rekan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, karena yang jelas pandemi ini kita belum tahu sampai kapan, dan kita sebagai ujung tombak harapan dari pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi target keberhasilan dari pemerintah untuk menciptakan pemulihan dari krisis kesehatan. Saya rasa itu dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh rekan atas dedikasi kita di hari Minggu, ya, kita laksanakan, kita sama-sama capek, ya, untuk pelaksanaan vaksinasi ini, namun semua ini demi untuk kesehatan dari masyarakat. Terima kasih. Mungkin setelah ini Pak Kabak akan menambahkan terkait dengan beberapa teknis yang perlu menjadi perhatian dari rekan-rekan khususnya di lapangan, di penjuru depan terkait dengan antisipasi mungkin adanya trouble dalam kegiatan vaksinasi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, vaksin menjadi salah satu harapan atas permasalahan COVID-19. Kabar baiknya, hari ini pemerintah Kabupaten Malang dan Polres Malang menggelar vaksinasi massal di Stadion Kanjuruhan pada Minggu pagi ini. Di sela acara apel, pagi ini saya sudah ditemani oleh Bapak Arbani, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Oke, ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih terkait vaksinasi massal yang sekarang dilaksanakan nih. Iya, saya siap. Pertama, apa sih sebenarnya Pak tujuan dari vaksinasi massal hari ini? Ya, tujuannya adalah ada dua ya. Satu tujuan umum. Tujuan umum itu adalah untuk mempercepat herd immunity atau imunitas komunal ya bagi warga Kabupaten Malang pada khususnya atau warga Indonesia pada umumnya. Jadi vaksinasi adalah untuk memperoleh imunitas warga Indonesia ya, untuk supaya dapat bisa terhindar dari paparan COVID sehingga tidak terjadi kesakitan. Baik. Gitu. Itu tujuan umumnya. Untuk tujuan khususnya adalah vaksinasi massal ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu adalah aman dan untuk memperoleh kekebalan tubuh bagi individu. Ya, jangan takut dengan vaksin. Insya Allah vaksin yang kita berikan pada pagi hari ini yaitu dengan merek Sinovac itu aman bagi semua individu kecuali orang-orang yang menderita komorbid dan sementara ini juga kita lupakan dulu atau kita tunda dulu untuk ibu hamil. Gitu. Kira-kira Pak, berapa persen warga yang sudah divaksin di Kabupaten Malang ini? Sampai dengan sekarang ya, yang dimulai bulan Februari, kita baru 11%. Sehingga kami harus melakukan percepatan. Permasalahan pada awal-awal pelaksanaan vaksinasi ini masyarakat banyak yang takut. Makanya hari ini kita tunjukkan bahwa vaksinasi ini adalah aman bagi kita, ya. Jadi supaya mereka tidak takut dan supaya tercapai 70% orang sudah tervaksinasi sehingga
terjadi herd immunity tadi. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, bagaimana kesiapan acara vaksinasi massal hari ini? Karena yang seperti kita lihat itu sangat banyak sekali ya persiapannya, dan gimana sih Pak prosesnya? Jadi ini adalah kerjasama antara Polres Malang dengan pemerintah Kabupaten Malang. Target sasaran kami hari ini, satu hari ini adalah 15.370 sasaran. Yang terbagi menjadi dua, yaitu 12.000 di Stadion Kanjuruhan dan 3.370 di 12 kecamatan. Karena di sini adalah sifatnya kolosal, massal, yaitu 12.000, maka personil-personil yang diterjunkan di sini adalah antara dari pihak Polres, pemerintah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang ini bukan hanya Dinas Kesehatan, tapi juga ada Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Cipta Karya, dan dinas-dinas lain yang terkait, termasuk dari bagian-bagian di sekretariat daerah. Sehingga ini diharapkan ada peran-peran dari semua OPD dan Polres dalam rangka satu, bagaimana pengamanan, bagaimana pengarahan dari para personil tadi, bagaimana peran vaksinator, bagaimana logistiknya nanti. Sehingga karena ini sifatnya kolosal, maka yang kita terjunkan di sini adalah semua lembaga yang terkait, begitu. Baik. Termasuk dari Kodim, ya, dari tentara. Ya. Baik Pak. Mengenai siapa sasaran massal hari ini, gitu, sasaran vaksinasi massal hari itu siapa aja sih Pak? Gitu. Jadi sasaran ini sudah seperti sasaran yang diinstruksikan oleh Presiden, yaitu usia 12 tahun ke atas. Kecuali untuk para ibu hamil, sementara kami tunda dulu. Kemudian dari masyarakat yang mempunyai penyakit komorbid seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, itu kita tunda dulu, tidak pada hari ini. Jadi 12 tahun ke atas sekarang. Jadi ada anak-anak SMP yang sudah usia 12 tahun bisa kita vaksin di hari ini. Baik, gitu. Apakah ini khusus vaksinasi tahap pertama atau bagi yang belum pernah vaksin saja yang bisa ikut Pak? Jadi ini adalah dosis 1, sasaran baru. Sasaran baru. Kalau tadi kami 6 bulan kita vaksinasi, kita masih mendapatkan 11%. Ini kita tunjukkan bahwa sebenarnya Kabupaten Malang bisa melaksanakan vaksinasi satu hari dengan target 15.000 agar akhir tahun kita sudah mencapai herd immunity atau 70% penduduk Kabupaten Malang sudah tervaksinasi. Kira-kira Pak, berapa dosis vaksin yang tersedia hari ini? Hari ini kita sediakan sejumlah 15.370 dosis atau 15.370 sasaran yang terdiri dari 12.000 di Stadion Kanjuruhan ini dan 3.370 di kecamatan-kecamatan wilayah utara Kabupaten Malang. Terkait zona nih Pak, tadi saya mendengar ada beberapa zona-zona tempat nih. Mengapa sih dibagi menjadi 4 zona tempat? Terus mengapa pula ada waktu kehadiran warga yang dibeda-bedakan seperti itu? Jadi karena di sini adalah sasarannya cukup banyak, yaitu 12.000, maka dilaksanakanlah di Stadion Kanjuruhan yang mempunyai area yang luas. Dan di sini supaya tidak terjadi kerumunan, makanya dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona A, zona B, zona C, dan zona D. Dengan sasaran masing-masing adalah 3.000 sasaran. Kemudian untuk supaya tidak terjadi kerumunan kembali, maka dibagi menjadi waktunya. Yaitu 1 jam kita targetkan antara 30 sampai 40 sasaran, sehingga harapannya kami nanti ini selesai kurang lebih 5 jam. Ya, jadi kalau satu zona itu adalah 30 sampai 40, berarti kalau 3.000 ya 3.000 kurang lebih nanti bisa karena di sini ada 30 dikalikan 1 zona ini ada 20
20 tim vaksinator, sehingga dalam 1 jam itu sudah 1.800 sasaran, sehingga bisa selesai kurang lebih 3 jam ya untuk satu zona. Bagaimana sih menurut Bapak gitu mengenai isu miring ini, mengenai isu miring dari vaksinasi ini gitu? Banyak yang media-media hoax ya, atau media sosial yang di situ menceritakan hoax ya, bahwa vaksin ini tidak halal, vaksin ini menimbulkan sakit dan berbahaya. Itu salah semua. Vaksin ini sudah dilakukan uji coba klinis oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Litbangkesnya. Jadi sudah diuji cobakan secara klinis kepada para sukarelawan oleh Bio Farma. Jadi itu insya Allah kejadian ikutan pasca imunisasi minimal sekali, ya, tidak sampai 0,5%. Ya. Kemudian terkait dengan masalah halal haram, ya, MUI sudah mengeluarkan surat bahwa vaksin ini adalah halal, ya, halal, bukan yang isunya dari tubuh babi, bukan. Jadi ini adalah vaksin berasal dari virus COVID yang sudah dimatikan, itu untuk merek Sinovac, atau vaksin dari virus COVID yang dilemahkan. Ada beberapa vaksin ini, vaksin yang dimatikan, tapi masih bisa sebagai benda tubuh yang nanti akan ditolak untuk terjadinya ke tanah tubuh. Ada juga vaksin yang di sini adalah virusnya dilemahkan. Ya. Tapi untuk yang hari ini adalah vaksin yang sudah dimatikan dengan merek Sinovac. Gitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah Kabupaten Malang itu menargetkan waktu agar wilayah Kabupaten Malang ini dapat mencapai kekebalan komunal atau herd immunity? Jadi waktu tadi kami berhitung dari sisa waktu yang ada sampai dengan akhir Desember, kami sudah bisa berhitung bahwa sebenarnya target kita adalah 1 hari untuk dosis 1 atau sasaran pertama itu adalah 15.000. Kami sesuaikan dengan jumlah vaksinator yang kami punya. Ya, ini dengan catatan vaksinator kami sehat semua, tidak ada yang isoman atau yang sakit. Dengan jumlah vaksinator kita yang ada ini, mereka sanggup sebenarnya dalam 1 hari 33 dosis. Yang kami nanti akan bagi menjadi 2, yaitu 1 untuk dosis 1, yaitu 15.000 lebih, 16.000, ya toh. Yang 1 lagi dipakai untuk dosis 2, yaitu 16.000, sehingga akhir tahun nanti ya kita sudah bisa herd immunity, begitu ya. Baik Bapak, untuk terakhir Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat gitu ya, masyarakat khususnya di Kabupaten Malang terkait vaksinasi ataupun masalah vaksin ini gitu. Tadi kan Bapak bicara bahwa banyak ketakutan sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah salah satu untuk mempercepat terjadinya herd immunity. Ya, jangan takut terhadap vaksinasi ini. Herd immunity adalah ketahanan individu yang bisa dicapai. Yang ditargetkan adalah 70% dari warga Indonesia. Dalam hal ini warga Kabupaten Malang salah satunya. Kalau sudah terjadi herd immunity, diharapkan perjalanan
ekonomi atau pelaku-pelaku ekonomi juga sudah bisa melaksanakan kegiatannya, ya. Karena apa? Kalau herd immunity tidak tercapai, kita akan selalu terbelenggu dengan pandemi COVID. Ya, harapannya adalah kalau terjadi herd immunity, kita sudah tidak terlalu takut terhadap pandemi COVID. Karena apa? Sudah terjadi kekebalan. Kalaupun terjadi terpapar, ya, insya Allah tidak terjadi sakit, begitu, ya. Namun jangan kemudian kita tidak waspada setelah divaksinasi. Kita sudah mentang-mentang, ya, mentang-mentang sudah divaksinasi. Padahal ada beberapa teman kita, saudara kita yang belum tervaksinasi. Itulah yang sebenarnya di panjenengan dorong untuk yang sudah tervaksinasi, mendorong teman-temannya, mendorong saudara-saudaranya untuk ikut vaksinasi supaya segera tercapai tadi yang 70% terjadinya herd immunity, begitu. Jadi pengalaman ini saya sampaikan memang terjadi di keluarga saya bahwa vaksin adalah bisa membantu dan menyelamatkan kita dari ekses negatif COVID. Jadi selama kena dalam keadaan positif karena keluarga saya sudah divaksin semua, maka tidak ada ekses negatif atau gejala dari akibat COVID. Maka saya berharap kepada semua masyarakat Kabupaten Malang untuk semuanya mau melaksanakan vaksin dengan sukarela karena tidak ditarik bayaran apapun, dan kita lakukan demi untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Malang. Dengan semua masyarakat Kabupaten Malang, insya Allah nanti imun kita kuat, walaupun kena virus tidak akan ada gejala apa-apa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sahabat UBTV, suasana vaksinasi massal yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sebagai informasi kepada sahabat UBTV di rumah bahwa tadi dalam proses vaksinasi massal ini, teman-teman warga di sini, warga Kabupaten Malang dimohon untuk menunggu di zona terdiri dari 4 zona di ruang tunggu, yaitu zona A sampai D. Lalu dilakukan kemudian screening untuk cek kesehatan yang dilakukan oleh para fasilitator vaksinasi, dan terakhir dilakukan pula pemberian vaksinasi itu tersebut di dalam stadion. Setiap desa diberikan vaksin pada waktu yang berbeda agar tidak terjadi penumpukan jumlah yang hadir saat vaksinasi massal. Sahabat UBTV di rumah, semoga kita tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan akhirnya saya Oral Queen dan tim liputan UBTV mohon pamit undur diri. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat dari Kabupaten Malang untuk Indonesia. Sampai jumpa, UBTV aktif dan kreatif.